Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwiananta dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari jurusan Ilmu Politik semester 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Al-Bai'ah wa Al-Mubai'ah, terfokus pada pembahasan mengenai macam-macam dan bagaimana bentuk tata cara Al-Bai'ah wa Al-Mubai'ah. Langsung saja ditonton videonya. Pengucapan Sumpah Berbicara Presiden Republik Al-Bai'ah Indonesia wal-Mubai'ah atau bisa disebut dengan Bai'at, ini mengingatkan kita kepada peristiwa pelantikan Presiden Indonesia tahun 2024 saya bersumpah yang dimana Prabowo Subianto dan Gibran memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. sumpah dan janji presiden atau pembaiatan. Demi Allah, saya bersumpah sumpah tersebut dilakukan akan memenuhi di atas kewajiban kitab suci Wakil Al-Quran. Presiden Republik Indonesia. Di dalam syariat, baiat ada beberapa macam, tergantung untuk apa baiat dilakukan. Ada 4 hal penting yang dibaiatkan Nabi kepada para sahabat, yaitu yang pertama, baiat Islam. Inilah jenis baiat yang paling wajib dan paling ditekankan. Tidak ada satupun baiat yang jika dilanggar menyebabkan kekafiran selain baiat Islam. Selain baiat ini, pelanggaran yang dilakukan termasuk dosa besar. Baiat yang paling sering dilakukan Nabi kepada khalayak adalah baiat Islam. Praktiknya, ialah seseorang yang hendak masuk Islam datang, mengucapkan salam kepada Nabi, menjabat tangan beliau, mengucapkan kalimat syahadat, atau berjanji untuk menjalankan Islam, sehingga ia menjadi seorang muslim yang berbaiat kepada Rasulullah. Baiat ini banyaknya diriwayatkan dari Nabi berdasarkan banyak dalil-dalil sahih, salah satunya berdasarkan firman Allah pada Quran surat Al-Mumtahanah yang berarti, "Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, serta tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian yang kedua, ada baiat pembelaan dan perlindungan. Baiat jenis ini nampak dengan jelas dalam baiat yang diambil Rasulullah dari utusan kaum Ansor pada baiat Aqobah kedua. Jumlah mereka kala itu sebanyak 73 lelaki dan 2 wanita. Mereka berjanji untuk menemui Nabi secara rahasia tepat pada pertengahan hari-hari Tasyrik. Setelah mereka semua hadir, Nabi mulai berbicara, membacakan Al-Quran, mengajak mereka menuju Allah, dan mendorong untuk masuk Islam. Setelah itu, beliau berkata, "Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian." Bara bin Mar'ur meraih tangan beliau lalu berkata, "Ya, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, kami akan melindungimu seperti kami melindungi keluarga kami." Rasulullah kemudian membaiat kami. Lalu yang ketiga ada baiat jihad. Baiat ini disebutkan di sejumlah tempat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya, yaitu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syawar bin Atiyah, ia berkata, Allah memiliki baiat pada setiap muslim di lehernya. Ia berhasil memenuhi baiat itu, ataupun ia mati dengan memegang baiat itu. Tertera di dalam firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik dari maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikianlah kemenangan yang agung. Allah membeli diri maupun harta orang-orang mukmin dengan memberikan imbalan surga untuk mereka. Hal itu sebagai janji yang benar dari Allah seperti tertera di dalam kitabnya. Allah akan memenuhi apa yang ia janjikan bagi mereka apabila mereka juga memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Allah. Lalu mereka berpegang di jalannya. Mereka membunuh musuh atau terbunuh." Kemudian Syekh Hafiz Huzmi menjelaskan bahwa ayat dari surat At-Taubah ayat 111 ini sudah cukup untuk membangkitkan hati dan mendorong jiwa untuk melakukan jual beli menguntungkan yang tidak terlintas di benak dan tidak diketahui seberapa besar keutamaannya.
Allah juga tempat kita semua memohon pertolongan. Baiat ini terdapat di leher setiap muslim. Baiat jihad di jalan Allah. Baiat ini terus berjalan karena jihad terus berlangsung sampai hari kiamat. Dalam hal ini, baiat bermakna jual beli atau mungkin bermakna janji. Lalu jenis yang keempat yaitu ada baiat hijrah. Pada mulanya, hijrah berhukum fardu ain bagi setiap orang yang masuk Islam. Kemudian, kewajiban ini berakhir setelah terjadi Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Di antara dalil-dalil baiat hijrah adalah hadis Mujashi bin Mas'ud. Ia berkata, "Aku datang ke Madinah bersama saudaraku setelah penaklukan Mekah. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu bersama saudaraku agar engkau membaiatnya untuk berhijrah.' Beliau berkata, 'Orang-orang yang berhijrah telah mendapatkan balasan mereka. Hijrah sudah tidak berlaku lagi.' Aku pun bertanya, 'Atas apa engkau akan membaiatnya?' Beliau bersabda, 'Aku membaiatnya atas Islam, jihad dan kebaikan.' Maksud hijrah di sini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam hukumnya tetap berlaku hingga hari kiamat. Lalu jenis baiat yang kelima atau yang terakhir merupakan baiat untuk mendengar dan patuh. Inilah maksud dari kata baiat. Ketika baiat disebut, maksudnya selalu mengarah ke makna ini. Baiat ini diberikan kepada para imam ketika ia ditunjuk sebagai khalifah kaum muslimin. Inilah baiat yang dimaksud dalam bab ini. Dalil-dalil tentang baiat ini ada banyak. Di antaranya, hadis Ubadah bin Samit. Ia berkata, "Kami berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat, baik saat susah maupun senang, saat giat maupun malas, mengalah dan tidak mencabut urusan, kekuasaan dari orang-orang yang berhak. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang jelas di mana kalian memiliki bukti dari Allah terkait kekafiran itu." Riwayat lain menyebutkan, "Kami berbaiat untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada dan agar kami tidak takut pada celaan siapapun selagi itu karena Allah." Bentuk-bentuk baiat atau tata caranya. Jadi pada masa hidup Nabi, kemudian generasi setelahnya sepeninggal beliau, baiat memiliki beberapa bentuk. Di antaranya, jadi yang pertama itu berjabat tangan dan ucapan. Hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan seperti itu. Inilah bentuk baiat yang umumnya dilakukan Nabi, termasuk diantaranya baiat Ridwan. Yang kedua, dengan ucapan saja. Jadi bentuk baiat seperti ini biasa dilakukan Nabi saat membaiat kaum wanita dan orang-orang cacat. Beliau membaiat kaum wanita hanya dengan ucapan, karena muslim tidak boleh menyentuh tangan dengan wanita yang bukan muhrim. Lalu yang ketiga, ada baiat tulisan. Baiat tulisan merupakan bentuk sumpah atau janji yang dilakukan secara tertulis. Bentuk baiat seperti ini nampak jelas dalam baiat Raja Najasyi untuk Nabi. Ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berikut merupakan macam-macam dan bentuk-bentuk tata cara dari al-bai'ah wa al-mubai'ah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.